2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon melalui FM 93 MHz dan juga pemirsa RRI Net yang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Takengon Channel. Dan kali ini kita berjumpa kembali di dalam program Jaksa Menyapa, di mana pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan pencegahan judi online. Dan telah hadir bersama kita di studio RRI Takengon yaitu Bapak Handri SH selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Gayo Luas. Kemudian ada juga Bapak Oktavian Haji Kusuma SH, ini sebagai Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Gayo Luas. Bersama saya Alfi Sahrin tentunya akan menemani Anda hingga 50 menit ke depan, dan kita akan berbincang-bincang mengenai pencegahan judi online yang berada di Kabupaten Gayo Luas. Dan pendengar, Anda juga dapat mendengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat Anda download melalui aplikasi di gadget Anda, melalui Play Store maupun di App Store Anda. Baik, langsung saja kita sapa Pak Handri sebagai Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Gayo Luas. Selamat siang, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat siang, pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Siap, sehat. Ini langsung dari Gayo Luas kemarin menuju sini ya Pak? Ya, alhamdulillah kemarin sore sampai di sini. Kemarin sore ya, oke. Kemudian juga ada Bapak Oktavian Haji Kusuma SH. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Oke, jadi kita ketahui bahwa memang judi online ini Pak Handri dan juga Pak Oktavian bahwa ini sudah mulai menjamur di masyarakat, dan ini nampaknya perlu upaya yang lebih mungkin dari semua pihak, termasuk dari kejaksaan, seperti apa sebenarnya judi online. Tapi sebelumnya Pak, mungkin masyarakat perlu mengetahui juga sebenarnya judi online ini seperti apa penyebarannya hingga saat ini sehingga perlu diberantas gitu Pak. Mungkin Pak Handri. Ya, terima kasih Mas Alfi ya. Seperti kita ketahui sebenarnya yang namanya judi itu kan tidak hanya online atau daring, tapi judi secara umum pun ada, yaitu kegiatan yang mempertaruhkan uang atau barang. Nah, karena dia yang bersifatnya kan hanya untung-untungan sebenarnya. Pada dasarnya sifatnya untung-untungan. Kemudian ya sesuai dengan perkembangan zaman, ya kita memasuki dunia digital di mana gadget bisa semua orang bisa pegang gadget, semua orang bisa mengoperasikan. Mungkin makanya judi itu selain yang judi tradisional itu masih ada, dia tentu beralih juga sebagaimana kita bekerja pada umumnya, mereka pun juga beralih karena untuk mencari pasar yang lebih luas. Jadi judi ini sudah kenapa dikatakan online, karena dia memanfaatkan jaringan elektronik itu. Nah, sayangnya mungkin awalnya judi ini kan hanya sebelum judi ini merebak masih bersifat game atau permainan yang harus membeli chip. Kemudian bertambah tahun semakin canggih, ternyata dia beralih ke judi betulan. Kalau dulu mungkin cuma beli token atau chip untuk memainkan permainan tertentu. Nah, sekarang sudah menggunakan uang langsung secara elektronik juga tentunya, dengan transfer melalui bank atau dengan dompet elektronik. Transfer digital. Ya, transfer. Nah, karena lebih mudah pengoperasionalnya, karena dia tidak butuh lagi teman, tidak butuh lagi bandar, makanya dia lebih merubah. Jadi dia kapanpun di mana saja asal ada jaringan itu, maka dia bisa memanfaatkan untuk kegiatan judi online itu. Oke, tapi kemudian kenapa judi online ini sampai dengan saat ini masyarakat ini malah memang keasikan ini menggunakan judi online atau terlibat dalam judi online? Betul. Ini, Pak? Kira-kira apa faktornya ini? Itulah mungkin salah satu penyebabnya itu kemudahan itu. Karena kemudahannya mengakses tadi, ya? itu ya. Kemudian kalau sekarang misalnya dulu kita mungkin yang seperti uang elektronik itu mungkin di kabupaten
belum terlalu familiar gitu kan. Ya, tetapi namanya juga perkembangan teknologi, perkembangan seiring berjalan waktu. Ya sekarang semua siapapun yang pegang gadget nggak harus di kota, nggak harus selagi dia bisa mentransfer uang, ya, dan dia punya akses jaringan untuk masuk ke website atau situs tertentu yang menyelenggarakan judi online ini, ya akhirnya dia bisa. Jadi kalau judi konvensional itu kan kita tahu dia harus berkumpul misalnya 2 orang atau lebih, tempatnya gitu, dan dia pasti bersembunyi kan gitu, karena kita di negara Republik Indonesia kan dilarang judi. Nah, karena berbeda dengan itu, ya dia bisa sendiri, misalnya di dalam kamarnya selagi jaringan internet bisa dijangkau dia bisa mengakses sendiri ya. Biarpun dia duduk di tempat umum, ada yang bekerja, mungkin ada juga yang memanfaatkan itu. Iya, benar. Di kamar sendirian udah bisa itu kan. Tapi kan kemudian ini kita kan ngomong berantas kan. Kemudian kenapa bisa masyarakat ini begitu sulit ini untuk keluar dari ranah judi online. Jadi seperti ini, sebenarnya dari pengalaman kami menangani perkara terkait perjudian gitu, Pak. Itu pertama biasanya mulanya dari hiburan. Hiburan aja, jadi mengisi waktu luang kan, seperti itu kan biasanya kita udah pegang HP nggak ngapa-ngapain, coba-coba lah, coba-coba hiburan kan seperti itu. Terus berlanjut ada kalau ahli psikologi bilang ada adiktif lah di situ kan, ya mulai terpacu dia, terus habis itu masuk ke finansial. Di finansial ini lebih ke berharap dengan taruhannya dia bakalan menang ke depannya. Jadi angan-angannya ada lah seperti itu. Terus sugesti ya, ini kalau main sekali lagi bisa menang ini. Siapa tahu gitu ya. Pak Adri tadi bahwa ya ini untung-untungan. Nggak ada keahlian di situ. Nggak perlu skill lah seperti itu. Tapi kemudian kenapa bisa ini Pak? Bisa selain itu tadi. Kenapa memang susah untuk melepaskan itu? Padahal kita sudah sosialisasinya mungkin sudah lumayan sering gitu kan. Gimana Pak? Sebenarnya puncaknya tadi setelah 2 step tadi, mulai dari hiburan, mungkin dari finansial, terus puncaknya ada di adiktif. Jadi seperti kita tahu lah, kalau sesuatu yang adiktif itu kan memang sulit melepaskan dari itu semua. Jadi sudah tanggung, sudah adrenalinnya sudah terpacu, udah main terus ya. Itulah yang namanya candu atau penasaran tadi. Gitu ya. Seperti itu. Bablas. Oke, jadi tapi kita lihat fenomena di lapangan Pak Andri dan Pak Octavian, bahwa yang kebanyakan kalau kita lihat yang malah kecanduan atau yang penasaran itu malah yang dari kalangan menengah ke bawah. Atau di lapangan Pak Andri dan Pak Octavian melihat fenomenanya berbeda. Kalau kita melihat sebenarnya dia merata, utamanya mereka yang punya penghasilan. Jadi mungkin yang dia rank 30 sampai 50 mungkin itu lebih banyak mungkin ya, karena yang punya penghasilan tentu dia punya modal awal untuk. Nah, fenomenanya sekarang ternyata kebetulan kemarin kami juga baru menyelenggarakan kegiatan jaksa masuk sekolah. Ternyata kepala sekolahnya juga memberitahukan kepada kita bahwa ternyata memang kalangan pelajar pun juga terlibat judi online ini. Kenapa? Yang pasti dia punya penghasilan. Misalnya anak-anak di daerah, dia punya misalnya orang tua atau dia bekerja di kebun kopi, memetik kopi, dia punya penghasilan yang cukup untuk mendepo. Ternyata untuk mendepo itu ternyata nggak perlu uang seperti dulu. Mungkin kalau kasino yang besar-besar di luar negeri itu kan sudah jutaan. Nah, ternyata dia karena permainannya ini mirip dengan kasino, ya, dia bisa mengakses mungkin dengan uang yang lebih sedikit, 10.000 kah, 20.000 kah. Nah, tentu kalau dengan anak-anak tadi, misalnya anak pelajar yang sudah bersekolah, tetapi dia juga punya penghasilan tambahan,
ya dialihkan ke situ. Nah, jadi daya tariknya tinggi. Mungkin ya ada temannya yang atau yang dekat-dekat dengan dia berhasil lah istilahnya. Oh, sepertinya berhasil gitu kan. Ketularan jadinya ya, Pak? Ya kan. Wah, dia juga penasaran, dia juga punya duit masalahnya. Nah, awalnya dia punya duit padahal uangnya itu bisa digunakan untuk yang lain. Yang lebih bermanfaat. Jadi seperti yang Mas Alfi tanyakan, apakah kalangan mana, ternyata merata, cuma memang lebih banyak di kalangan yang 30 sampai 50 tahun karena mereka sudah rata-rata kan sudah punya penghasilan tetap. Oke. Itu. Jadi penghasilan tadi sebenarnya jadi faktor utamanya ya Pak ya. Karena begitu ikut, wah saya punya modal nih. Ya. Akhirnya ketagihan tadi ya. Nah, kemudian kalau kita bicara hukumnya nih Pak, judi online, judi konvensional, dan judi-judi yang lainnya yang kita ketahui, ini seperti apa nih dalam hal penindakan hukumnya? Izin, kalau terkait dengan penindakan hukumnya, sebenarnya di Indonesia pun secara hukum nasional sudah diatur terkait judi itu di kitab, seperti kita sudah tahu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ sudah dijelaskan terkait apa itu judi dan larangan perjudian di Indonesia sendiri itu. Terus untuk yang online terkait dengan mendistribusikan, mentransmisikan, jadi yang menggunakan media online atau kita kenal daring ya, itu juga diatur juga di Undang-Undang ITE di situ terkait itu. Terus kemudian kalau di kita di Aceh sendiri karena ada kekhususan hukum sendiri, kita ada kanun jinayat namanya kan. Nah, seperti yang udah kita tahu kalau eksekusi mungkin yang sudah diketahui terkait eksekusi cambuk. Nah, di situ itulah aturan hukum yang mengatur terkait dengan perjudian. Kalau di kanun disebutnya sebagai maisir di situ. Benar. Tapi konsepnya tetap sama, dia taruhan, ada nilai untung-untungan di situ tanpa skill seperti itu. Tapi kemudian pelaksanaan penindakan hukum ini selama ini di Kabupaten Geluas berjalan Pak, seperti biasa? Tetap berjalan, tapi untuk tahun ini ada sedikit peningkatan di situ. Jadi tahun kemarin ada 2 perkara perjudian, yang satu konvensional, yang satu judi online. Nah, tahun ini tambah lagi, dia ada 19 perkara. Nah, itu meningkat ya? Iya, lebih banyak ke judi online di situ. Jadi tentu ini ada hal yang perlu diperhatikan kenapa bisa meningkat dengan tahun-tahun sebelumnya kan gitu Pak nih. Nah, faktornya masih sama. Tentu kalau faktornya itu tadi Masih sama ya? masih sama karena ya ketika dia punya penghasilan ya tadi ya biasa main game ya untuk cari hiburan, kemudian sudah beralih ternyata kalau dulu kan game ini kalaupun dia dapat hadiah hanya bisa ditukarkan di situ misalnya aja, gitu ya? yang Mobile Legend misalnya dia hadiahnya dapat bisa diganti skin ya kan gitu. Nah, kalau dengan ini kan dia langsung dapat uang di situ. Maka akhirnya lebih tertarik. Mungkin bagi mereka yang itu ya tadi itu ternyata menarik, untuk hiburan dia menarik. Nah, secara finansial dia ada menghasilkan menurut dia. Ya kemudian ketika sudah itu namanya yang bermain itu kan rasa penasarannya ada, penasaran akhirnya jadi kecanduan. Nah, kecanduan itu. Tapi ada juga pemikiran masyarakat, itu kan bukan judi, aku main sendiri. Aku main sendiri tapi penghasilannya juga untuk aku. Kita nggak diadu sama orang lain. Itu kadang-kadang muncul pernyataan seperti itu. Tapi kemudian apakah pihak terkait misalnya yang berwenang dapat mensosialisasikan tentang itu, ini apakah sudah gencar dilakukan di Geluas Pak? Kalau dari kami sendiri mungkin karena kalau Presiden sudah menerbitkan Kepres ya, Kepres 20 nomor 21 tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Online,
artinya negara sudah berbahaya seperti itu. Nah, kebetulan kejaksaan juga ada di bidang pencegahan dan penindakan. Bidang pencegahan itu di bidang intelijen dan penindakannya itu di bidang pidana umum. Nah, terkait apa tadi Mas? Sedikit Yang mana? Ya, Pestri? enggak, pertanyaan sebelumnya tadi. Terkait dengan Penindakan tadi. Nah, kita tentu selain apa namanya, seperti yang Mas Okta sampaikan tadi, kalau penindakan tentu ranahnya penyidik kepolisian dan kita hanya sebagai penuntut umum. Nah, di ranah pencegahannya lah kita ini mensosialisasikan bahayanya dan kerugian bagi masyarakat itu melalui salah satunya dengan jaksa menyapa ini ya. Kita jauh-jauh juga dari Gaya Luas ke Takengon ya, supaya nanti siaran ini bisa didengar masyarakat Gaya Luas. Salah satunya juga kita dalam program Jaksa Masuk Sekolah kita ada sampaikan juga materi judi online ini. Jadi selain kita mencegah, tentu tetap ada tindakan penegakan hukumnya juga ada. Ya, Pak. Oke. Baik, pendengar RRI Takengon dan juga pemirsa RRI Net, tentu nanti kita juga akan bahas terkait dengan penindakan hukum bagi judi online dan judi komersial, ada bedanya nggak gitu. Nanti kita akan bahas itu karena ini juga bagian dari sosialisasi supaya ada pertimbangan mungkin bagi mereka yang ingin melakukan judi online atau judi konvensional. Pikir-pikir lagi, berpikir ulang lah. Berpikir ulang untuk melakukan itu jika tidak mau terjerat hukum. Jadi jangan kemana-mana pendengar RRI Takengon melalui FM 93 MHz maupun melalui channel RRI Takengon Channel. Kategori berita yang Anda minati mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik pendengar RRI Takeo dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, tentu kembali kita masih di Jaksa Menyapa pada siang hari ini, dan kita masih ditemani oleh Bapak Andri SH selaku Kasih Intelijen Induk Kejaksaan Negeri Gaya Luas. Kemudian ada Bapak Octavian Haji Kusuma SH ini sebagai Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Gaya Luas. Kalau tadi kita sudah berbicara masalah apa itu judi online dan kenapa bisa kecanduan. Nah, ini ada perbedaan nggak Pak Andri, Pak Octavian, terkait dengan penindakan hukum antara judi online dan juga judi konvensional ini, Pak? Ya, sebenarnya untuk penegakan hukumnya sama. Seperti tadi disampaikan bahwa kalau secara nasional kita sudah diatur di pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian termasuk di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur di situ. Nah, dan di situ hukumannya bersifat penjara. Nah, karena kita di Aceh, tentu kita masih ikut pada kekhususan itu sendiri. Jadi masih menggunakan kanun jinayat, yaitu tentang maisir. Jadi secara umum sama dengan judi konvensional lainnya, ya, seperti judi kartu atau apa. Nah, cuma karena kita di Aceh itu aja pembedaannya. Tapi penindakannya seperti apa? Sanksinya yang diberikan seperti apa? Ya, untuk sanksi sendiri karena kita menggunakan hukum jinayat, jadi di situ ada sanksi alternatif dari mulai cambuk, terus ada denda, ada juga penjara. Nah, di situ nanti di pertimbangan di saat persidangan barulah terlihat ketika kami melakukan penuntutan, dari jaksa penuntut umum melakukan penuntutan. Nah, di situ baru penentuan hukumnya. Tapi dari segi aturan sendiri sudah ada paling banyak 45 cambukan atau 45 gram denda, 45 gram emas atau 45 bulan penjara, seperti itu. Lumayan lama juga ya, Pak ya? 25 bulan berarti 3 tahunan ya, Pak ya? Jadi, untuk informasi saja Mas Alfi, jadi setiap kami penanganan perkara terkait judi ini, si pelaku sendiri sebenarnya dia juga terkadang dia bilang ke kami merasa bersyukurnya karena ditangkap itu. Karena di situ alat yang digunakan seperti handphone tadi kan sudah disita sebagai barang bukti, terus dia juga dijauhkan dari itu permainan tadi, jadi secara nggak langsung dipaksa lah ibaratnya. Dipaksa berhenti. Ya, jadi makin terbiasa
bisa lah dia lepas dari perjudian itu tadi. Ini antara menyesal dan juga bersyukur gitu. Iya. Menyesal karena sudah kecanduan Iya. dan bersyukur karena ditangkap dipaksa untuk berhenti gitu Iya. ya. Kadang-kadang kan mereka pengen juga berhenti, cuma ya karena belum ada, karena mungkin masih biasa-biasa aja, uang juga masih ada, belum ada masalah lain. Tapi dia pengen berhenti, tapi kan nggak bisa tadi. Ya karena ditangkap, setidak-tidaknya selama masa penahanan sampai persidangan dan eksekusi itu dia berhenti total dari situ. Nah, jadi karena seharusnya dia nanti menjadi berpikir ya kalau dia masuk lagi gimana gitu kan, mungkin selama dia dalam itu anak istrinya bagaimana. Jadi dengan dari situ mudah-mudahan menjadi efek jerah bagi pelaku sendiri dan bagi masyarakat lain. Jadi bagi masyarakat lain jangan sampai tertangkap dulu baru berhenti. Ya. Atau sudah bangkrut dulu baru berhenti, itu kan Sama dengan nol gitu. ya sama dengan tidak. Menyesal pun tidak guna. Nggak ada Karena guna. ya sama seperti yang tadi, berarti kecanduan ini memang sangat merugikan lah. Kalau kita kejadian kopi, nggak kena kopi jadi gitu. Oke. Baik. Karena kita sudah bicara masalah hukum, Pak. Ini menurut pantauan Kejaksaan Negeri Gayo Luas sendiri, sebenarnya apa sih efek bagi mereka pelaku-pelaku judi online ini, Pak, yang sering terjadi di Gayo Luas? Nah, ya. Sebenarnya kalau namanya kecanduan ini hampir mirip ya dengan kecanduan narkotika itu. Pasti efeknya buruk. Nah, pasti yang pertama ekonomi ya. Dari ekonomi ya mungkin kalau sementara ini dia punya uang, bisa dia lakukan untuk hal produktif, apa berusaha atau tabungan. Nah sekarang dialihkan ke sana. Kan minimal kan sudah 2 kali, satu paket internetnya, yang kedua dia harus depo. Nah, kemudian ketika itu berlanjut, ya tentu kebutuhan dia makin banyak lagi. Mungkin karena misalnya dia kalah hari ini sekitar 100.000. Ketika besok dia ada uang lagi, tentu dia berharap hari ini menang, sekaligus mengembalikan yang kemarin dan bersiap untuk main selanjutnya kan gitu. Padahal sama sekali itu tidak ada. Nah, jadi mudah-mudahan masyarakat harus paham itu. Kemudian ya ketika dia masih punya income atau pendapatan, oke lah, mungkin dia punya gaji. Ketika yang menjadi masalah tentu ketika uang itu sudah habis. Pelan-pelan mungkin kalau ada kawan mungkin pinjam dulu, ya kan. Kemudian nanti akhir bulan gaji masuk bayar. Kemudian ya kalau dia tidak punya itu mungkin sudah mulai jual-jual barang pribadi biasanya gitu, handphone, jam segala macam. Nah ketika itu semua tidak ada, sementara dia sudah kecanduan, sama seperti narkotika, dia harus main, ya kan. Kalau narkotika dia harus pakai obat itu, satu-satunya jalan lagi pasti dia akan melakukan tindak pidana, apakah pencurian. Nah dari situ tentunya terjadilah tindak pidana, misalnya pencurian kah, mungkin perkelahian mungkin antara orang tua sama anak, kan pernah terjadi kalau dia minta uang nggak dikasih, akhirnya terjadi juga tindak pidana. Itu yang ya kalau sampai kecanduan itu tidak hilang, ya sama seperti narkotika, ya pasti terganggu pikirannya. Ya, gitu. Akhirnya nanti terganggu di psikologisnya. Nah pasti. Nah, ya. Artinya dampak untuk pribadi dan sosialnya ini tentu ada, Pak. Tuh. Kalau dampak pribadi kan tadi. Nah dampak sosialnya itu tadi ya, kalau dia sendiri selesai dengan dirinya sendiri, nggak, kadang-kadang kan dia kan main juga karena sambil bersosialisasi sama kawan-kawannya, ya yang berpengaruh juga gitu kan ya, secara perekonomian. Nah ini yang harus kita sadari, uang perjudian itu tidak tinggal di tempat kita. Nah, karena penyelenggaraan judi online itu pasti dari luar negeri, karena di negara kita dilarang. Jadi uang yang kita mainkan itu tidak tinggal di Kabupaten Gayo Luas, ya itu akan pergi jauh keluar. Nah, jadi artinya ya secara ekonomi tentu dirugikan. Bayangkan kalau ada perputaran uang itu misalnya kita 100.000 per hari, tentu ada tetangga kita yang berjualan bisa terbeli barangnya. Nah sementara ini tidak, jadi uang itu ya keluar. Jadi
secara dampak ekonomi salah satunya seperti itu. Jadi uang itu tidak akan berputar di masyarakat. Oke. Ini artinya berapapun penghasilan, jika semua terlibat judi online maka uangnya Keluar semua. Mungkin ini yang menjadi salah satu faktor kenapa data kemiskinan itu masih yang tertinggi. Ada pengaruhnya mungkin ya, Pak Octavian ya. Menurut pantauan Pak Octavian, selama ini di KUS apa tantangan yang dihadapi ketika misalnya dari kita dari Kejaksaan mungkin melakukan pencegahan di masyarakat terkait dengan judi online ini? Untuk di pencegahan sendiri sebenarnya sudah termasuk maksimal untuk dari Kejaksaan sendiri, karena sudah masuk di berbagai kalangan, mulai dari Pak Kasintel tadi sebutkan dari di jaksa masuk sekolah, di lingkungan pelajar, terus ada penerangan hukum dan penyuluhan hukum, terus dengan media apalagi dengan radio seperti ini kan seperti itu. Terus kami juga termasuk dari koordinasi dengan instansi terkait di media sosial kami juga gaungkan terkait bahaya perjudian online ini di situ. Tapi kemudian apakah ada strategi khusus nih dari Kejaksaan Negeri KUS bahwa kita harus gandeng instansi ini nih untuk kemudian bisa berdampak atau berefek kepada sasaran yang dimaksud, seperti misalnya pelajar atau orang tua yang sudah ini tapi masih judi online nih. Ada strategi khusus itu nggak? Kalau ke strategi ya kita sebenarnya tidak ada yang khusus gitu kan. Kita tetap laksanakan tupoksi kita seperti disampaikan. Kita cuma bisa memaksimalkan, kita mensosialisasikan melalui lembaga dengan instansi terkait seperti kepolisian atau di Dinas Kominfo daerah, ya kan, atau kita bekerja sama dengan ulama untuk selalu mengkampanyekan anti judi ini, baik konvensional maupun yang daring ini. Jadi sekarang tinggal masyarakatnya lagi. Jadi semasif apapun kita melaksanakan sosialisasi ini, kalau kesadaran masyarakatnya belum ada, maka itu akan sulit. Makanya kita mungkin coba pelan-pelan dari kepala desa. Mungkin kalau kalau mungkin terindikasi di wilayahnya ada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke judi online, itu mungkin kepala desanya dulu yang mulai bergerak. Jangan langsung ke aparat penegak hukum. Itu mungkin lebih efektif karena dia ada di situ. Jadi para kepala desa, tokoh masyarakat, kalau mereka langsung yang mencegah mungkin lebih efektif, lebih didengarkan. Tentu kalau penindakan sudah upaya terakhir. Tapi yang bagi kami yang penting itu masyarakat itu sendiri yang harus sadar bahwa tidak ada untungnya permainan judi online ini, yang sudah pasti rugi. Oke, mungkin masyarakat juga lebih mendengarkan yang pakai seragam, Pak, daripada ini. Tapi memang upaya itu terus dilakukan ya, Pak Andri, ya, Pak Octavian, terkait dengan pemberantasan. Baik, pendengar RRI Takekon, tak terasa kita memang sudah di ujung obrolan kita bersama dengan Kejaksaan Negeri KUS. Mungkin di statement akhir Pak Octavian dan Pak Andri, apa yang bisa kita sampaikan mungkin ke masyarakat nih terkait dengan judi online, agar ya kita selaku generasi muda mungkin, atau generasi yang memang sudah katakanlah memang sudah harusnya menjadi contoh bagi generasi muda ini agar tidak terjerumus ke judi online ini. Waktu mungkin terakhir kemudian Pak Andri. Mungkin kalau dari saya sendiri mungkin agar masyarakat ini membangun, tadi seperti dibilang Pak Kasintel, membangun kesadaran. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi di lingkungan masyarakat terdekat. Karena seperti kita tahu contohnya ada beberapa tempat yang efeknya dari judi online ini terus jatuh ke pinjaman online, terus akhirnya depresi, terus jadi bunuh diri kan di situ kan. Nah, jadi saling mengingatkan lah antar masyarakat juga ini. Walaupun memang kami juga ada kewajiban dari instansi, memang harus saling mengingatkan juga kepada masyarakat. Namun membangun kesadaran itu kan perlu juga di masyarakat itu. Harus dimulai dari diri sendiri ya, tentunya Pak Octavian ya, nggak bisa dari orang lain, Pak. Oke, Pak Andri. Kalau dari saya mungkin judi online ini kan sudah merebak dan meresahkan.
dan tidak hanya menyasar tadi umur sekian, enggak, semua kalangan terlibat. Nah, dan tidak hanya mereka yang penghasilan kecil, penghasilan besar menyapu, termasuk mungkin pegawai negeri, mungkin aparat penegak hukum sendiri. Ya, kita seharusnya kalau khusus bagi kami kejaksaan, kita sebagai mungkin aparatur sipil negara, kita lah yang memberi contoh, kita lah yang menjadi teladan bagi masyarakat, jangan sampai kita yang menjadi contoh buruknya. Nah, jadi mungkin kalau bagi rekan-rekan ASN, termasuk mungkin di kejaksaan kalau ada, kalau memang masih melakukan itu, hentikan, karena kita pertanggungjawaban kita tentu lebih berat, kita ditiru oleh masyarakat dan kita menjadi omongan masyarakat. Jangan sampai kita menjadi omongan negatif dari masyarakat. Nah, bagi masyarakatnya sendiri, baik dari kalangan pelajar kah, pekerja kah, dan seterusnya, tidak ada manfaatnya judi online ini. Kalau memang kita merasa kita punya uang lebih, mungkin bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih produktif. Kita tahu juga sekarang permainan saham sudah bisa, investasi itu sudah bisa melalui online, atau mungkin untuk asuransi kesehatan, atau mungkin tabungan lebih baik lagi. Jadi kami berharap bagi seluruh masyarakat Gaya Luas, utamanya kami sendiri, tentu mudah-mudahan kita sama-sama bekerja sama untuk mencegah dan memberantas judi baik daring maupun luring, mau yang konvensional itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Andri, Terima kasih Mas Alvin. hadir di studio dari Takengon membahas tentang judi online. Mudah-mudahan informasi ini, jerat hukumnya nanti sanksinya ini bisa dicerna oleh masyarakat dan ini bisa menjadi pertimbangan mereka untuk tidak terlibat dalam judi online. Baik, pendengar RRI Takengon, itu dia obrolan kita di Jaksa Menyapa bersama dengan Bapak Andri SA selaku Kasih Intel ya dari Kejaksaan Negeri Gaya Luas, dan juga Bapak Octavian Haji Kusuma SH selaku Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Gaya Luas terkait dengan judi online yang sudah kita bahas panjang lebar dari awal sampai akhir tadi. Akhir kata pendengar, terima kasih sudah mendengarkan melalui FM 93 MHz atau menyaksikan kami melalui YouTube RRI Takengon Channel, dan juga bagi Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Akhir kata, jauhi judi online karena akan merusak masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.